Terus di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini siapa yang suka menolong? Angkat tangan. Yang suka menolong dalam hal apa aja? Siapa yang suka menolong? Dalam hal apa aja? Mungkin ringan tangan begitu ya. Suka menolong. Siapa? Di sini ada nggak yang suka menolong? Yang suka menolong siapa? Bapak Ibu ada nggak di sini yang suka menolong? Ya? Banyak. Oh, pada malu. Takut. Iya, takutnya disangka sombong, baik gitu ya. Kenapa harus dipamer-pamerin begitu? Sebenarnya pertanyaan saya ini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita sebagai pengikut Kristus yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan ini adalah kebaikan. Kita tidak bisa menutupi kebaikan kita. Bukan bermaksud untuk sombong, untuk dilihat orang, tetapi kebaikan itu yang menjadi tanda bahwa kita berpartisipasi. Bahwa kita ikut bersama-sama menyatakan karya kasih Allah. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, nggak berbuat kebaikan, dalam contohnya tadi tidak mau menolong, kita hanya diam saja dan merasa yang penting aku sudah selamat, sudah menerima janji keselamatan dari Tuhan, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu sebuah kekeliruan. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan setiap pohon itu terlihat dari buahnya. Apakah buahnya itu memang bisa menghasilkan kebaikan atau tidak? Nah, dalam bacaan kita di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mau memberikan sebuah gambaran bagaimana Tuhan Allah itu hadir di tengah-tengah manusia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menolong di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan oleh karena dosa umat manusia. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai penggenapan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui kisah bagaimana Matius pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sebuah tanda bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mau mengajak kepada orang berdosa untuk berpartisipasi di dalam karya keselamatan Allah. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya bisa menyelamatkan umat manusia tanpa harus ada orang yang mengikuti Dia. Tetapi justru Tuhan Yesus mau menyampaikan satu hal yang penting, bahwa Allah itu menghendaki manusia untuk ikut bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa manusia juga menjadi bagian di dalam karya Allah menciptakan. Karena itu Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden untuk mengusahakan. Dikatakan di situ berkuasalah. Artinya mengusahakan apa yang baik. Artinya juga bahwa Allah menghendaki Adam dan Hawa manusia ini menjadi bagian untuk menjaga, merawat, berpartisipasi dalam menjaga keutuhan ciptaan. Namun kan yang terjadi kita lihat bagaimana Adam dan Hawa dijerat oleh dosa, ditipu, lalu tertipu. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sama seperti manusia juga. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau seorang menganggap dirinya benar, berarti dia gak benar. Kalau menganggap bahwa dirinya itu sudah baik atau sudah benar hidupnya, ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena manusia itu berdosa.
Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan Yesus yang menjadi anak Allah. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus, tidak hanya untuk mengundang setiap orang untuk berpartisipasi, tetapi juga dicontohkan melalui kisah kesembuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada anak kepala rumah ibadat maupun kepada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini adalah contoh nyata dan real bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak hanya menyelamatkan tetapi memanggil mereka untuk bersama-sama berpartisipasi. Caranya seperti apa? Mereka yang sudah sembuh kemudian mereka juga menjadi saksi, memberitakan mengenai karya kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan mereka. Jadi ketika setiap anak-anak Tuhan itu diselamatkan, tidak berhenti kepada dirinya sendiri, tetapi justru akan tercermin melalui sikap dan perbuatannya. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan hal yang demikian dibutuhkan iman. Jangan malu untuk memberitakan itu, tapi di dalam iman. Contohnya adalah Bapak Abraham. Ketika dia dipanggil keluar dari kampung halamannya. Di mana Bapak Ibu ada yang tahu kampung halaman Bapak Abraham? Ya? Itu tempat persinggahannya di Haran. Ur Kasdim. Itu Bapak Abraham di situ itu adalah orang yang terkenal. Orang yang kaya, orang yang memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Enggak, dia bukan orang yang kekurangan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke sebuah tempat, ke satu tempat yang belum diketahui oleh Bapak Abraham, bisa aja dong Bapak Abraham, jangan saya Tuhan, umur saya sudah 75 tahun, udah tua, cari yang lebih muda aja. Tapi enggak, bagi Bapak Abraham, dia justru malah dengan siap, dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dan dia pergi ke tempat yang tidak tahu di mana tempat itu nantinya akan membuat kehidupannya itu seperti apa, enggak tahu Bapak Abraham, tapi dia percaya. Dia beriman. Dia mau berpartisipasi dalam menyatakan kasih Tuhan. Dia mau mengikut kemana saja Tuhan memanggil, aku mengikut. Ini yang menjadi bentuk keteguhan iman Bapak Abraham. Dan ketika dia pergi dari kekayaannya, seluruh kekayaannya, rumah, ladang, hewan, dia tinggalkan semua dan mengikut Yesus. Disitulah perjalanan yang baru itu terjadi. Apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi pergumulan, Tuhan itu mendengar. Tuhan juga yang menjawab apa yang menjadi keresahan dari Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham teguh imannya di dalam Tuhan. Ketika kita juga diajak untuk berpartisipasi, kadangkala kita menjadi ragu akan seperti apa Tuhan. Engkau mau membentuk aku seperti apa? Tetapi di dalam iman seperti yang dinyatakan oleh Bapak Abraham, kita melihat bersama bahwa Tuhan turut serta di dalam karya yang dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Dan ini yang menjadi poin penting, bahwa setiap anak-anak Tuhan itu selalu diperlengkapi oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Ketika kita juga sebagai gereja pada saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan yang majemuk, kehidupan yang beragam, persoalan di mana-mana, kita juga diajak untuk mengandalkan Tuhan. Percaya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari zamannya Bapak Abraham, Tuhan terus memberkati sampai dengan zamannya Tuhan Yesus menyelamatkan, dan sampai sekarang karya Roh Kudus dinyatakan melalui gerejanya. Supaya apa? Supaya kita yakin dan percaya sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh
ciptaannya, terutama bagi orang-orang tadi tuh, yang mau berperan serta, yang mau ikut serta dalam menyatakan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah itu yang seperti apa? Yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menolong, kita bisa berdoa, kita bisa berbagi, kita bisa mengampuni, kita bisa merayakan kasih Kristus melalui perjumpaan dalam persekutuan ini. Ini adalah bentuk bagaimana kita hidup di dalam karya keselamatan Allah. Di antara kita tidak pernah ada yang Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar terus menghidupi karya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Caranya dengan ikut serta. Enggak bisa kita diam, tidak bisa kita hanya duduk, tetapi kita maju berjalan bersama untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat contoh cuplikan video berikut ini. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu menggambarkan dan menyatakan kasih Kristus yang senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan ciptaannya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita setelah melihat cuplikan video tadi? Ada yang tersentuh atau biasa saja? Iya, pasti di antara kita tersentuh melihat cuplikan video tadi. Bagaimana kebaikan itu dilakukan dan kita bisa melihat hasilnya. Bahwa di dalam setiap kebaikan ketika kita ikut serta dalam melakukan kebaikan,
menunjukkan kebaikan, maka ada hasil yang kemudian bisa kita lihat, rasakan, dan kita bisa tersenyum. Sama seperti pemuda tadi. Ketika dia memberi dengan ketulusan, dia membantu tanpa pamrih, dia melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati, maka dia melihat bagaimana apa yang dilakukannya itu bisa membuatnya menjadi bersyukur dan bersukacita. Yang paling kita lihat adalah bagaimana perubahan yang terjadi dari seorang gadis kecil tadi, yang tadinya cuma mengemis dengan orang tuanya, sampai akhirnya dia bisa bersekolah. Dia bisa mengajarkan mama ibunya, meskipun di tempat di lapak yang masih sama. Itu adalah salah satu bentuk ikut serta di dalam menyatakan kasih Tuhan. Nah, bagi setiap kita juga hal ini menjadi bagian yang penting. Setidaknya melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita bisa melayani, kita bisa berbagi, kita bisa peduli melalui gereja, GKI Karbela, program-program pelayanan dan kesaksian. Ini menjadi bagian di mana gereja juga hadir di tengah dunia untuk menyapa, untuk ikut serta dalam menjadikan atau dalam menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Tetapi tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya melalui pelayanan kita di gereja, tetapi juga terutama di dalam keluarga kita. Apakah kita juga sudah hadir untuk menyatakan karya keselamatan Allah dengan kita bersedia untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan? Kita bisa mengarahkan kehidupan keluarga kita di dalam Kristus. Kita bisa berdoa bersama, kita juga bisa melayani suami dan istri, orang tua dan anak. Ini ada satu bagian yang penting. Ketika kita diingatkan kembali untuk ikut serta, itu berarti ada yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu supaya kita bisa menghasilkan kasih dan kebaikan dalam hidup kita. Kalau dalam hal ini kita masih ada pergumulan, yuk kita diingatkan kembali untuk ikut serta. Tuhan menghendaki supaya kita terus hidup di dalam kasih-Nya untuk menyatakan, untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Setidaknya melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dan juga melalui gereja di tempat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil sama seperti Matius yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Kita juga dipanggil, setiap kita dipanggil untuk dapat melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu menyertai dan menuntun kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk berkarya bagi Tuhan. Di gereja ini banyak sekali komisi yang ada, program yang ada, persekutuan yang ada. Yuk kita ikut, kita hadir, kita bersama-sama ikut serta untuk dapat menyatakan karya kasih Tuhan. Disinilah Tuhan hadir, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Dan juga biarlah setiap karya dan pelayanan yang kita lakukan, baik di tengah keluarga, baik di dalam persekutuan, baik di dalam pekerjaan dan usaha, semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya terus menuntun dan memperlengkapi setiap kita anak-anaknya dengan roh sukacita, dengan roh damai sejahtera untuk dapat berpartisipasi dalam karya keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi kita. Tuhan memberkati dan menuntun langkah kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Amin. Saat hening bagi kita. Tuhan mengundang bangkit berdiri. Baiklah kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu kembali lagi meneguhkan langkah kami agar kami dapat menyatakan kasih Kristus melalui keikutsertaan kami menghadirkan damai sejahtera di muka bumi ini melalui sikap dan perbuatan kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau berikan dan kami mau membagikan keselamatan melalui sikap dan perbuatan kami yang dapat memberikan kekuatan, penghiburan, nasihat, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami, terutama di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa, dan juga di dalam persekutuan kami. Pakailah kami ya Tuhan, agar kami dapat terus melayani Engkau dengan sukacita, dengan kesungguhan hati kami dan kerendahan hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk gereja GKI Karbela. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil dan juga Kau utus untuk melayani, baik itu dalam kemajelisan, di dalam setiap komisi-komisi badan pelayanan maupun aktivis yang ada. Tuhan berkati, berikan kesatuan hati, berikan roh damai sejahtera, berikan juga hati yang rindu untuk saling melayani sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan juga jemaat Tuhan dapat menerima pelayanan-pelayanan dengan penuh sukacita, dan melaluinya jemaat Tuhan bertumbuh, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lansia dapat terus terkoneksi, dapat terus terhubung dengan kasih Kristus melalui persekutuan dan kesaksian setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan Yesus juga berkati, biarlah gereja GKI Karbela menjadi rumah kedua bagi setiap jemaat-Mu yang hadir untuk merasakan kasih Kristus melalui perjumpaan pelayanan-pelayanan maupun melalui persekutuan yang dilakukan oleh gereja-Mu di tempat ini, sehingga anak-anak Tuhan dapat menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kasih kami yang berada di dalam pergumulan, kelemahan tubuh maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Lau Erni, Ibu Liani, Bapak Tekni, Bapak Yucong, Bapak Rudi, Ibu Honglian, Bapak Kimwi, Bapak Stefanus, Bapak Irwan, dan juga setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan kelemahan tubuhnya. Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau juga yang menjadi juru selamat yang memberi kekuatan di tengah kelemahan anak-anak-Mu ini. Engkau juga memulihkan melalui pengobatan yang dikonsumsi maupun istirahat yang dilakukan. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini, sehingga melalui pertolongan-Mu anak-anak Tuhan beroleh pengharapan dan kekuatan yang baru untuk dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, di dalam relasi di tengah-tengah keluarga maupun tengah-tengah masyarakat, juga di dalam anak-anak Tuhan mendambakan pasangan hidup maupun mendambakan anak dan juga momongan. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan di dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu ini berserah dan percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak Tuhan tetap dapat berpengharapan di dalam Engkau, dan di dalam setiap doa dan usaha Tuhan membuka jalan untuk memulihkan dan menggenapi apa yang menjadi permohonan dari anak-anak Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini dan mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Susanti atau Ibu Lalan. Kami berdoa untuk Bapak Leonardo Caniago, dan juga kami berdoa untuk Ibu Lim Hongnyo. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, biarlah di dalam kesetiaan mereka dapat bersekutu, mereka dapat hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang,
dan pelayanannya dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati di dalam segala permohonannya, Tuhan yang senantiasa turut campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, di tengah gejolak yang terjadi, baik itu di sisi ekonomi, sosial, hukum, HAM di Indonesia, Tuhan kiranya Engkau hadir untuk memulihkan dari setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau campur tangan, dan Engkau juga memakai para pemimpin bangsa dan negara untuk menghadirkan ketenangan, untuk menghadirkan damai sejahtera, ketentraman, sehingga kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang melayani dapat melakukan semuanya itu dengan ungkapan syukur karena para pemimpin bangsa dan negara kami dapat memberikan ketentraman di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Tuhan Yesus juga pulihkan biar kami tetap dapat mengucap syukur dalam segala hal karena Engkau Allah yang hadir dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah gejolak dan juga peperangan yang masih terus terjadi, kami berdoa hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai, Engkau ya Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa dan di seluruh dunia. Di tengah-tengah peperangan yang terjadi, Engkau yang memberikan damai, Engkau yang menyatakan pemulihan di tengah-tengah konflik yang terjadi, peperangan yang terjadi. Tuhan, Engkau hadir melalui orang-orang yang Kau panggil dan Kau utus demi terciptanya damai di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati selalu dan memulihkan keadaan bangsa di seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat menaikkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Dan kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Plat persembahan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, dalam minggu pertama bulan ini, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan persepuluhan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan di depan. Dan persembahan Bapak Ibu juga dapat dilaksanakan baik melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau juga boleh mentransfernya ke nomor rekening dan juga QRIS yang ada di dalam slide. Kita boleh menyanyi dari NKB 133 bait 1 sampai yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat.
Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam setiap kerja kami, Engkau boleh hadir untuk memberkati dan memberikan yang terbaik kepada kami. Pada saat ini kami boleh datang dalam ungkapan syukur kami atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi bentuk syukur kami dan dipakai oleh gereja-Mu untuk pelayanan kepada jemaat dan masyarakat yang membutuhkan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala berkat. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 438 bait 1 sampai yang ketiga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
ibadah telah selesai, Bapak Ibu boleh ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.